wanita penolong. Dan penolong itu bukan penolong secara fisik. Karena memang wanita kalau bicara menolong fisik mungkin dia nggak sekuat tenaga dari seorang pria tentunya. Ya kan? Tetapi penolong yang luar biasa itu adalah sebenarnya lebih, kekuatannya lebih dari fisik. Karena dikatakan penolong in spirit of God. The helper, the woman adalah seorang the helper, penolong in spirit of God. Jadi wanita inilah panggilan yang spesial. Nah, kalau kita merenungkan penolong yang bukan menolong secara fisik, penolong yang ditolong dalam roh, karena Alkitab katakan supaya menjadi sepadan. Sepadan berarti bisa mengimbangi, sepadan berarti bisa memberikan input-input yang menolong seorang pria atau pasangan kita untuk melahirkan keturunan ilahi dan berdampak di dalamnya. Dan oleh karena itu hari ini kita akan berbicara juga tentang panggilan Tuhan bagi seorang wanita, bagaimana dia punya peran penting untuk memulihkan keluarganya, seperti tema kita pada malam hari ini. Ya, dan saya punya slide pelajaran ini, bahkan kita akan melihat perbedaan antara nama Sarai dan nama Sarah. Ya, ini seorang ibu yang sama, tetapi nama menunjukkan karakter yang berbeda. Dan ini yang kita akan belajar juga, ya. Oke, kita akan membuka pelajaran ini dan saya punya slide buat saudara-saudara bisa melihat dan kita akan membahas bersama-sama bagaimana seorang wanita yang luar biasa yang Tuhan sudah tentukan dari semula menjadi penolong, dan kita ini bukan orang sembarang, ya, bukan orang sembarang. Katakan saya bukan orang sembarang. Amin, ya. Oleh karena itu, karena bukan orang sembarang, kita perlu terus membawa diri kita, memacu diri kita masuk kepada kehendak yang maha kudus, yaitu kehendak Tuhan kita. Ya, oke. Nah, slide di depan, saudara bisa lihat ya. Dalam program Woman Impact malam ini kita akan berbicara tentang bagaimana peran perempuan Kristen dalam pemulihan keluarga. Ya, dan banyak kejadian kita lihat di dalam di berita-berita televisi ya saudara ya, waktu wanita atau istri sedang punya masalah dan dia buru-buru menyampaikan kepada suami ya apa yang terjadi, suami langsung bertindak tanpa mau cari tahu dulu kebenarannya ya, seperti yang kita lihat lagi viral sekarang ya, seorang asisten rumah tangga ya kan, dia disiksa oleh bosnya atau tempat teman dia kerja di situ. Oh, cuma gara-gara apa? Istri menyampaikan kepada suami keluh kesahnya istri tentang asisten rumah tangganya, dan suami tidak mau cari tahu, suaminya langsung menyiksa asisten rumah tangganya. Saudara bisa bayangkan bahwa seorang istri dalam penyampaiannya dia ya, ini perlu dicerna dulu sebelum menyampaikan informasi apapun. Terbukti dari yang kita lihat setiap hari di dalam persoalan-persoalan sekitar kita, ya, ini menunjukkan bahwa informasi dari seorang wanita, seorang istri, itu bisa menolong suaminya atau rumah tangganya jadi baik atau enggak jadi baik, tergantung informasi yang istri atau penolong ini sampaikan. Nah, coba lihat tadi, saudara, ya, bahwa asisten rumah tangga sampai disiksa oleh suami dari bosnya yang dia kerja di situ cuma gara-gara input dari seorang istri. Dan lihat sekarang mereka harus menanggung hukuman ini, mereka dibalik jeruji, mereka dipenjara sampai 10 tahun. Kebayang nggak saudara? Ya, sebuah informasi yang salah akhirnya bukan cuma suami yang masuk penjara, istri juga ikut masuk penjara. Suami istri masuk penjara, bayangkan sampai 10 tahun. Pertanyaan saya, kalau sudah sampai 10 tahun, lalu bagaimana dengan anak-anak? Kita sedang meninggalkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan keturunan kita. Itulah makanya kenapa saya katakan di awal, wanita penolong, panggilan Tuhan bagi engkau itu sangat spesial. Engkau bukan orang sembarang, oleh karena itu harus jaga kata-katamu, jaga sikapmu, jangan sembarang. Karena saat berbicara sembarang, bertindak sembarang, engkau sedang tanpa sadar juga ikut menghancurkan keluargamu sendiri. Tema kita hari ini adalah peran perempuan Kristen dalam pemulihan keluarga. Kita punya peran sangat penting, the helper, penolong. Yang menolong berarti orang yang lebih kuat dari orang yang dia tolong.
Nah, apa yang lebih kuatnya? Spiritnya yang harusnya lebih kuat. Nah, mari kita belajar. Kita belajar firman Tuhan ini malam ini dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, kita mungkin sering membaca ayat ini juga dan bagus untuk kita merenungkan kembali malam hari ini. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka itu. Nah, saudara bisa lihat di dalam gambaran tulisan-tulisan yang saya kasih bold warna merah. Ini kata-kata yang paling penting untuk direnungkan, ya. Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Murni dan salehnya hidup istrinya. Renungkan sebentar. Jadi penolong itu, makanya perempuan memang kebanyakan dalam tindakan kita selalu pakai perasaan. Ya, saya pernah khotbah tentang satu tema, jangan salah curhat. Ya, kalau saudara pernah ikut itu dan pernah dengar itu atau pernah lihat di YouTube saya, saudara bisa lihat kalau kita salah curhat, ya, karena cuma mengikuti rasa perasaan kita, akhirnya curhat yang salah di tempat telinga orang yang salah bisa menjadi gosip. Dan kalau jadi gosip, bukan menjadi lebih bagus keadaan kita, akan jadi nggak bagus dan juga relasi kita jadi nggak bagus dengan orang lain karena salah tadi, ya, karena salah dalam curhat. Nah, gitu ya. Nah, kita paling suka curhat karena kita pakai perasaan, ya. Tetapi pada hari ini kita mau belajar bagaimana perasaan kita taklukkan kepada kehendak Tuhan, merasakan yang Tuhan mau dan bukan merasakan yang kita mau. Sampai di sini dulu harus katakan ya, saya aminkan dan saya jelas di sini. Amin ya. Jadi perasaannya adalah rasanya Tuhan yang kita harus lakukan dan bukan rasanya kita. Oke? Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka. Nah, kita lanjut, saudara. Ya, Petrus memberitahu bagaimana seorang istri harus bertindak supaya menuntun suami yang belum selamat kepada Kristus. Dan Paulus menjelaskan hal itu kembali, ya, di dalam firman Tuhan yang kita baca dalam firman 1 Petrus tadi, ya, bagaimana seorang sikap. Ya, dan kalau kita melihat dari Petrus dan Paulus, mereka adalah orang-orang yang sangat care dengan keluarga. Ya, dua tokoh ini dalam pengajaran-pengajaran firman yang mereka sampaikan, mereka selalu berulang-ulang untuk care terhadap keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah lambang dari kesejahteraan sebuah kota dan sebuah bangsa. Kalau keluarga ini dia baik, dia bagus, maka kota pun akan baik bagus karena orang-orang baik yang lahir, oke, yang ada dalam kota itu. Tetapi kalau dalam keluarga ini ada sikap saling cuek, nggak mau tahu dan segala macam, ini akan merusak juga keadaan kotanya, baik pertumbuhan keamanan maupun sosial, budaya dan kesejahteraan, ekonomi dan selanjutnya. Nah, ini makanya kita perlu memperhatikan baik-baik bahwa seorang penolong itu harus benar-benar menemukan fungsinya supaya dia bisa berfungsi dengan sangat baik. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan pada malam hari ini. Bagaimana supaya kita bisa menuntun ya keluarga kita, suami kita kepada kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau ulang lagi, ya. Bagaimana kita seorang penolong yang punya kekuatan spiritual luar biasa untuk menolong ya suami kita, keluarga kita, ya, untuk bring them to God, membawa mereka kepada Tuhan, ya. Nah, di Israel ada satu tempat, ya, ada 4 kota besar metropolitan, dan kita dengar cerita ini baik-baik bahwa waktu Abraham dan Lot berpisah, ya, Lot memilih Sodom dan Gomora karena memang kemerlapan yang luar biasa, ya. Dan waktu Tuhan melihat bahwa Sodom dan Gomora benar-benar mereka hidup dengan cara duniawi, tidak mau mendengarkan Tuhan, Tuhan ingat kepada doa Abraham bahwa tolong selamatkanlah
ya ada hamba-hambamu di situ, ada ada seorang yang takut Tuhan yaitu Lot, saudara dari Abraham. Lalu akhirnya Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk mengutus malaikatnya bicara kepada Lot dan keluarga supaya mereka keluar dari situ karena Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, saudara. Ya, nah tapi Tuhan kasih janji kepada Lot dan keluarganya, kalau sudah berangkat keluar dari sini, jangan noleh karena tempat ini akan dibinasakan. Kata binasa berarti udah nggak bisa lagi kamu mengharapkan apa-apa. Berarti kita punya harapan harus ke depan, melangkah ke depan. Harapan kita di depan, bukan di belakang. Karena di belakang Tuhan sudah selesaikan semua. Nah, persoalannya adalah ya di area itu dinamakan the lost wife. Ya, apa? Kehilangan istri. Karena waktu berjalan mereka pergi dan Tuhan sedang menghancurkan Sodom dan Gomora, ya, tiba-tiba si istri Lot lupa janji Allah bahwa jangan menoleh ke belakang. Kadang-kadang ambil pesan roh di balik ini, saudara. Tuhan bilang jangan lagi ingat masa lalu. Karena aku sudah selesaikan itu, begitu ya. Tapi kita masih mau ingat masa lalu lagi. Makanya waktu engkau ingat masa lalu, apa yang terjadi? Engkau tidak pernah bisa berjalan ke depan. Engkau selesai. Seperti keadaan dari istri Lot. Tuhan bilang, lihatlah ke depan. Arahkan pandanganmu ke depan. Masa lalu udah selesai. Nah, kadang-kadang kita tidak mau mendengar kepada keselamatan yang udah Tuhan kasih kepada kita. Tapi kita masih tercengang karena terikat daging kita dengan kinan-kinan daging kita itu, dengan dosa-dosa yang masih melekat. Ya, saudara bisa bayangkan ya, dan cerita Lot itu kita tahu bahwa akhirnya waktu the helper, wanita penolong tidak berfungsi, akhirnya rumah tangganya rusak. Rumah tangganya rusak. Anak-anak tidur dengan Lot, ayah mereka, dan mereka mengandung dari ayah mereka sendiri, dan akhirnya ceritanya jadi hilang, saudara. Dan saudara bisa bayangkan ya, penemu arkeolog itu mereka mengatakan bahwa di sepanjang Sodom dan Gomora akhirnya itu hanya hamparan debu dan tidak bisa manusia hidup lagi di situ. Karena itu sudah dikutuk oleh Tuhan, sudah selesai. Itu dibiarkan aja begitu terhampar dan tidak ada lagi kehidupan, saudara. Itu menunjukkan bahwa Tuhan serius. Tuhan serius kalau dia berkata kita harus pergi tinggalkan semua keinginan daging kita, maka kita harus tinggalkan itu. Ya, dan berjalan dengan Tuhan karena Tuhan punya kekuatan dan kuasa. Dan bayangkan bangsa Israel, kalau dari Mesir ke Israel, perjalanan jalan kaki itu harusnya cuma 25 hari. Tapi kalau kita belajar di Alkitab, mengapa mereka berjalan kaki sampai 40 tahun? Saudara bisa bayangkan, kenapa? Karena mereka juga berjalan, bangsa Israel dari Mesir berjalan dengan banyak ketakutan-ketakutan. Nanti kalau saya ke sana, saya dapat apa, saya bagaimana, dan juga takut kepada bangsa-bangsa yang mungkin akan perang mereka di tengah jalan. Saya ingin bilang, waktu Tuhan suruh kita mau pergi dan melakukan sesuatu, jangan pernah ada berjalan dengan ketakutan-ketakutan apapun, karena akan membuat Anda putar di situ, seperti bangsa Israel akhirnya nggak bisa melihat apa. Ini mengerikan sekali, saudara ya. Jadi kalau kita baca sejarah ini, harusnya dari Mesir melangkah ke Israel, perjalanan cuma 25 hari, tapi mereka bukan 25 hari, bahkan bukan 1 tahun, tapi 40 tahun. Ini mengerikan sekali, saudara. Ya, tapi Tuhan masih tunjukkan bahwa 40 tahun baju mereka nggak kusut dan kaki mereka tidak terbakar atau nggak luka. 40 tahun berjalan di padang gurun, saudara. Mengerikan. Bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna. Tapi jangan sampai kita melupakan atau mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada kita. Nah, lihat poin pertama, bahwa Tuhan mau kita menuntun keluarga kita, suami kita, anak-anak kita masuk ke rencana Tuhan. Makanya ini yang pertama, ya, bahwa wanita harus tunduk kepada suami. Waktu istri Lot tidak mendengarkan Tuhan, itu sama-sama dengan dia tidak mendengarkan juga suaminya. Karena suaminya berjalan dengan dia, maka mungkin mereka pegangan tangan, tapi dia tertinggal di belakang, saudara. Ketaatan, tunduk kepada pemimpin, suami dalam keluarga. Ini sebagai bukti bahwa kita mengakui kepemimpinan suami kita dalam keluarga. Efesus 5 ayat 20 dikatakan gini, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Kalau kita baca dari belakang,
seperti kepada Tuhan, itu yang engkau lakukan. Maka kita akan melakukan apa? Sikap tunduk. Nanti kita akan belajar terus apa pengertian dari sikap tunduk yang Tuhan maksudkan. Sampai kita akhirnya mengerti. Sikap tunduk ini apapun yang suamimu seperti apa, kamu harus ingat engkau melakukannya seperti kepada Tuhan. Nah gitulah. So not complain, tidak membiarkan dirimu terbawa dengan perasaan. Makanya perasaan kita perlu kita minta Roh Kudus ambil alih untuk menjadi penolong yang kuat, yang tangguh dalam spirit. Ya, ini poin pertama. Kita lihat lagi masih dalam pelajaran poin pertama, apa yang Tuhan inginkan, ya. Nah, kita lanjut Saudara. Yang kedua, wanita penolong dia harus berkelakuan murni dan saleh, disertai dengan sikap lembut dan tenang. Ini kata-kata kalimat yang bagus nih kita belajar. Yang pertama murni, yang kedua saleh, yang ketiga lemah lembut, yang keempat tenang. Tadi contoh kasus yang saya bilang, ya. Waktu istri melihat bahwa asisten rumah tangga mungkin kerjanya kurang baik dan bla bla, dan dia terburu-buru untuk menyampaikan informasi kepada suami karena perasaannya itu. Nah, apa yang terjadi? Menunjukkan sikap yang tidak lemah lembut dan tidak tenang. Dan bahkan nggak murni hati, ya toh. Nah, namanya asisten keluarga, mungkin dia nggak bisa kerja, harusnya kita menolong dia, memberitahu, oh oke, ini ya taruhnya di sini, ini ya begini dan akan bagus. Tapi kalau nggak pernah dikasih ajarin, cuma satu kali instruksi dan setelah itu enggak, lalu waktu dia berbuat salah dipotong gaji lagi dari cerita yang kasus itu, ya. Kasihan sekali bahwa bukan cuma penderitaan tapi potong gaji dan segala macam. Dan ini peran dari wanita. Wanita itu wanita orang Kristen, Saudara, ngeri banget ya, menjadi contoh yang tidak baik, ya. Mari kita belajar terus untuk melihat, ya. Nah, di dalam ayat yang kedua dikatakan jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka. Yang keempat, tetapi perhiasanmu, ini ya saya lagi bicara tentang murni, saleh, disertai sikap lemah lembut dan tenang. Di ayat yang 4 dikatakan begini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Ini luar biasa. Jadi Tuhan lagi berbicara begini, wanita itu dia kuat, penolong, karena apa? Dia punya kelakuan yang murni hati, hatinya murni. Jangan pikirkan yang negatif, yang salah-salah, yang gak benar. Jangan. Nah, ingat Saudara, ya, di Indonesia, kanker payudara terbesar nomor 1 dunia adalah Indonesia. Kenapa kanker payudara nomor 1? Nah, saya khawatir banyak perempuan yang selalu main perasaan, Saudara. Ini nomor 1 dunia. Kita mesti belajar untuk bertobat dari sikap hati yang salah. Karena bertumpuk-tumpuk mendatangkan penyakit. Dan penyakitnya nggak main-main, kanker, Saudara. Ya, ini kanker number 1 di dunia, kanker payudara, Saudara. Waktu hatimu tidak murni, ini menimbulkan satu penyakit tadi, sakit hati, ya, dendam, sakit hati, kadang-kadang kita jengkel, kita diam aja, mendendam di dalam. Nah, ini sebenarnya sampah yang tanpa sadar Anda simpan, akhirnya membusuk. Makanya datanglah penyakit. Ya, harus stop dari situ. Makanya hati kita harus murni dan saleh. Dan sikap lemah lembut dan tenang. Makanya perhiasan batinnya, bagaimana kita memiliki karakter-karakter yang tadi. Ya, perhiasan batinnya itu adalah sikap yang saleh, yang murni, sikap lemah lembut dan tenang. Apapun yang terjadi, Saudara, tenang. Mungkin seperti batu karang, Keva, gitu ya, tenang. Ya, walaupun ada badai, yang akan berhenti adalah badai itu sendiri. Batu karang tidak akan pernah bergeser dari tempatnya. Mungkin kita harus ambil prinsip Keva itu. Dan arti Keva adalah apa? Arti kata Keva itu adalah apa? Batu karang, ya, Keva. Artinya mereka yang dipilih, yang pertama. Yang kedua, artinya adalah mereka yang diberi kuasa. Jadi jadikan hidup Saudara ini wanita yang dipilih dan yang punya kuasa. Ada badai persoalan apapun, maka badai akan berhenti. Tapi saudara akan tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan.
Itu arti dari keva. Dan Tuhan mau saudara seperti itu. Makanya perhiasan kita adalah batinnya yang kuat. Amin. Batinnya yang kokoh. Perhiasan yang tidak akan binasa. Dari roh yang lemah lembut dan tentram. Karena ini sangat berharga di mata Tuhan. Ini luar biasa. Ya, jadi hari ini kalau saudara dengar khotbah saya atau cerita firman Allah yang hebat ini, rahasia roh yang lagi dibukakan, kalau ada sakit hati, kebencian, lepaskan karena itu merugikan saudara. Itu bukan produk kerajaan Allah. Ya, lepaskan, jangan simpan di dalam hati kita. Kita mau bersihkan hati kita. Tarik nafas sambil dengan firman Tuhan, tarik nafas dan berkata, oh Tuhan, aku mau lepaskan semua beban-beban apapun. Amin. Dan terimalah kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa kuat dan kita mengalami sukacita yang besar dari Tuhan. Kita lanjut pelajaran firman Tuhan ini. Dalam 1 Timotius 2 ayat 13, lihat catatan ini, 1 Timotius pasal yang kedua ayat 13, ya. Dikatakan karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Itulah makanya kenapa kita menghormati yang pertama, menghormati Adam dulu, menghormati manusia yang pertama yang Tuhan berikan, untuk kita menyanjung dia sebagai memang seperti kita melayani Tuhan. Itu Alkitab tadi katakan ya. Nah, lihat catatan yang berikut di dalam 1 Timotius 2 ayat 14 dan 15, saya sudah tulis di sini. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, ya, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin mengembalikan bukti bahwa perempuan di akhir zaman, wanita yang sudah mengalami Tuhan penolong in spirit of God, engkau yang sekarang ini, ya dulu Hawa mungkin gagal, tetapi Hawa-Hawa di akhir zaman yang mengalami pemulihan dari Tuhan, engkau yang Tuhan bawa untuk membawa keluarga ini kembali ke dalam altar Tuhan. Katakan amin, haleluya. Ya. Jadi kita adalah Hawa-Hawa akhir zaman yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, yang sudah dibayar di kayu salib. Dan semua yang pengorbanan Tuhan itu kita terima dalam keselamatan untuk menjadi penolong in spirit of God. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Tidak boleh kalah. Makanya dikatakan di situ Adam yang tergoda, ya. Bukan Adam yang tergoda, maksudnya bukan Adam yang tergoda, tapi perempuan yang tergoda, ya. Itulah makanya setelah perempuan tergoda, dia mengajak keluarganya. Kalau perempuan suka tergoda dengan perasaan, tergoda dengan isu-isu yang gak benar, tergoda dengan dosa-dosa, tergoda dengan gosip-gosip murahan, tergoda dengan hal-hal yang Anda tergoda, berarti Anda akan merusak keluargamu sendiri. Waktu Hawa tergoda, maka dia akan menggoda juga suaminya. Itu yang terjadi. Ayat 15 dalam firman Tuhan 1 Timotius 2 dikatakan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal, ini dia, lihat di pen warna merah. Ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Yang dimaksud adalah batinnya yang rendah hati. Itulah saudara. Ya. Jadi lagi-lagi kita akan diselamatkan dalam hal apapun, kita akan menerima keselamatan kalau kita punya batinnya ini rendah hati, ya. Bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kehidupan yang rendah hati. Itu maksudnya. Jadi firman Allah ini jelas buat kita. Wanita penolong itu engkau spesial, panggilan Tuhan buat saudara itu spesial, engkau orang luar biasa, katakan amin, saya orang luar biasa, haleluya. Ya, karena memang itulah engkau dibawa Tuhan untuk membawa keluargamu kembali ke dalam altar Tuhan, panggilan Allah yang kudus. Poin yang ketiga, kita lihat di sini. Dia harus berusaha untuk menyenangkan suaminya. Ini ada kata-kata berusaha. Menyenangkan suaminya lebih dengan kelakuan atau sikap terlebih dahulu dibanding dengan kata-kata. Nah, ya kan? Ini tapi perempuan kalau bersikap pasti ada kata-kata ikut ya. Nah, kita belajar untuk kata-kata diberhentiin dulu deh. Ya, kita sepakat. Kata-kata diberhentiin dulu, kita mau bertindak dengan baik, dengan tenang, ya. Tenang. Jadi kalau sudah mulai ada emosi, langsung bilang, aduh mos. Berikan aku es. Nah, maksudnya Anda tenangkan diri, tarik nafas supaya tidak tergoda untuk berkata-kata yang salah. Ya, karena kita sudah bilang juga dalam 1
Petrus 3 ayat yang ke-10, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa yang ingin melihat hidupnya baik harus belajar berkata yang benar dan jauhkan dari penipuan kata-kata yang tidak baik dan jahat, ya. Maka hari-hari kita akan baik juga. Kolose 3:18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini hukum Tuhan. Ini hukum Tuhan. Waktu saudara tunduk dengan karakter tadi, karakter yang kita belajar di atas ya, karakter kelemah lembutan, karakter kerendahan hati, engkau sedang membawa pulang kembali keluargamu untuk mengerti arti hidup yang sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk dia mengalami Tuhan. Nah, sang istri tidak boleh menarik suaminya dengan cara duniawi. Bandingkan dengan suami orang lain. Contoh, kalau kita lagi kesal, kita bilang, oh suami itu tuh nggak kayak gitu, nggak kayak kamu, suami yang ini. Jangan, ojo banding-banding ke saudara. Jangan banding-bandingkan suami kita sama suami orang lain. Berbeda ya. Kadang kalau kita marah, kita mungkin bilang, kamu kok nggak seperti suami ini. Ini benar-benar nggak boleh terjadi. Jangan banding-bandingkan ya. Perhiasan batinnya melalui roh yang lemah lembut dan tenteram. Jadi perhiasan batinnya kita tadi, roh yang lemah lembut dan tenteram, yang merupakan sikap yang begitu jarang terjadi di dunia akhir zaman ini, ya. Namun sangat penting dan diajarkan oleh Allah untuk kita harus lakukan. Ya. Di akhir zaman banyak perempuan yang mengutamakan apa? Emosinya, mengutamakan apa? Perasaannya, aku kecewa, dan itu gak benar. Wanita penolong dalam Tuhan itu, dia akan tetap tenang, punya wibawa, dia benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, menguasai ketenangan yang hebat, ya, karena ada kelemah lembutan dalam jiwa, sehingga dia bisa menetralkan semua persoalan dengan baik, ya. Nah, oleh karena itu, ingat lagi bahwa perhiasan batinnya melalui roh yang lemah lembut, ya. Istri para leluhur Israel, ya, merupakan teladan dalam hal sikap semacam ini. Ya, mereka melakukan sikap yang sangat menghormati suaminya. Makanya kalau kita bandingkan di Amsal 31 juga, ya, ayat 20 sampai dengan 25, ya, bahwa para suami-suami kita itu dikenal di pintu gerbang. Artinya, di rumah mereka menjadi penolong yang luar biasa di dalam sikap. Dalam sikap, saudara. Jadi bukan cuma masak-masak. Enggak, tapi sikap mereka. Sehingga suami mereka dikenal oleh semua orang. Oleh karena apa? Mereka memberi support di dalam iman, memberi support di dalam kata-kata yang lembut, sehingga suami itu merasa pede. Nah, gitu loh. Merasa pede untuk berdiri dan berada dengan orang-orang sekeliling mereka. Karena suaminya dari rumah didukung oleh oleh istri. Nah, kalau suami kita dukung dengan luar biasa, suami juga di luar akan merasa sangat pede sekali. Karena para istri berperan dengan baik. Tapi ada dua kemungkinan. Ada suami juga yang mungkin sangat senang malah di luar nggak mau pulang-pulang. Kenapa nggak mau pulang-pulang? Karena di rumah Alkitab berkata lebih baik saya tinggal di suatu rumah daripada saya tinggal dengan perempuan yang cerewet. Nah mungkin karena kita sering cerewet, makanya suami kita nggak mau pulang. Nah, ini bahaya, saudara. Ya harus jadi introspeksi diri. Ya sampai Amsal bicara begitu ya. Lebih baik saya tinggal di suatu rumah daripada saya tinggal dengan perempuan yang cerewet. Berarti kita mesti kurangi bicara kita, apalagi bicara kita yang mungkin salah, ya harus tinggalkan semua dan minta sama Roh Kudus pimpin. Satu wanitanya Allah, silakan baca dulu 1 Petrus 3 ayat yang kelima, yang sudah mendapat silakan dibaca. 1 Petrus 3 ayat yang kelima. Satu Petrus 3 ayat yang kelima ya Bu? Iya betul, silakan. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Amin. Amin. Perempuan-perempuan yang menaruh harap kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan untuk tunduk kepada suami. Oh my God, come on. Ini biasanya wanita-wanita bagian timur, termasuk saya dulu kalau belum bertobat mungkin saya mau suami dengar saya. Karena karakter yang keras. Ibu Dina dari NTT angkat tangan.
Kita sudah mengalami Tuhan ya. Jadi kita punya roh lemah lembut luar biasa. Kalau dulu belum kenal Tuhan mungkin ya ampun saya punya satu kata, kita punya 1000 kata. Bukan cuma 1000 kata, juga tangan kaki kita main. Dan itu nggak bagus, itu nggak benar ya, itu nggak baik. Coba lihat perempuan-perempuan, leluhur-leluhur kita ya. Mereka itu punya pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun suaminya mungkin berbuat salah, mereka tetap menunjukkan sikap yang hormat. Sikap yang hormat. Karena suami adalah imam. Cara Anda menghormati, mendudukkan dia sebagai imam adalah satu, hormati dia. Kalau kita menghormati dia, berarti Tuhan mengangkat suami. Ini poinnya, ini kuncinya. Kalau saudara menghormati suami saudara, maka Tuhan mengangkat suami. Jadi jangan bilang kok sampai hari ini kamu kok nggak dapat kerja, sampai hari ini kamu nggak bertanggung jawab. Oh, ini kata-kata yang ikat dia. Dan Tuhan nggak berkati dia karena kata-kata saudara. Ini harus dimengerti. Jadi kalau saudara ingin melihat suami saudara diberkati, maka engkau harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Menghormati dia sebagai seorang imam, maka Tuhan akan mengangkat dia dengan cara Tuhan. Ini yang kadang-kadang kita lupa dan kita bahkan tidak mengerti. Cara menghormati tadi dengan teladan dari sikap kita yang lemah lembut. Teladan sikap yang lemah lembut. Waktu Tuhan melihat saudara semakin menghancurkan hati untuk berdoa dan punya pengharapan hanya kepada Tuhan, Tuhan langsung membuka jalan. Imam mau diangkat, ya, suami mau diangkat dan diberkati oleh Tuhan karena wanita penolong yang berdoa dengan hati yang lembut, dengan kerendahan hati, dengan murni hatinya. Ingat, kemurnian hati itu yang membuat Tuhan memulihkan keluarga saudara. Ya, kemurnian hatimu yang membuat Tuhan mengangkat rumah tangga saudara. Come on, wanitanya Allah yang mengerti ini katakan haleluya, amin, 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 amin. Jadi murni hati kita yang membuat rumah tangga kita, keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Ya, makanya istri para leluhur Israel itu merupakan teladan dalam hal sikap semacam ini. Mereka menaruh pengharapan dalam Tuhan. Mereka menghormati suami mereka dengan cara bersikap yang murni, sikap hati yang benar, sikap hati yang mulia, ya. Dan Tuhan mau itu saudara lakukan. Nah, mari kita lihat lanjut. Kesederhanaan seorang perempuan di dalam berdandan dihubungkan dengan kesederhanaan tingkah lakunya. Tingkah lakunya, saudara. Ya, ini bukan bicara good looking dari luar, enggak, sama sekali enggak. Tapi bicara inside, bagaimana di dalam saudara, ya, pure heart, punya hati yang murni, pure heart, ya, punya hati yang murni. Itu dari dalam yang terpancar keluar. Ini yang Tuhan mau, ya. Jadi rupanya iman Kristen menunjukkan standar berpakaian dan berdandan yang berbeda dengan standar dunia karena dari situlah terpancar dari dalam. Contoh, orang kalau sedang tidak diperhatikan atau mungkin lagi punya problem masa lalu, ya, induksinya dia adalah dia akan berdandan berlebih-lebihan, semuanya berlebih-lebihan supaya apa? Tujuannya menarik perhatian orang. Nah, itu nggak benar karena dicari yang di luarnya dan di dalamnya rapuh. Tapi kalau wanitanya Allah, dari dalamnya kalau udah kuat terpancar, cara berdandannya cantik, menarik perhatian karena semuanya tepat dan tepat dan tepat dan tepat. Dan itu memuliakan nama Tuhan. Ya, Sarah terlihat memiliki sikap tunduk kepada suaminya dengan menamai dia Tuan. Ini kata-kata yang luar biasa. Wanitanya Allah yang baca dulu Kejadian 18 ayat 12, silakan. Kejadian 18 ayat yang ke-12. Iya, silakan. Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berhasilkah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Ya, baik. Ini dalam percakapan, terima kasih Bu Dina. Dalam percakapan antara Sarah dan Abraham. Waktu Tuhan berkata, kamu akan memberi keturunan kepada Abraham, dan Abraham sampaikan kepada istrinya, dan istrinya ketawa karena memang sudah usia 80 tahun.
80 tahun nggak mungkin hamil, ya kan? Dia ketawa karena dia nggak percaya, dia nggak percaya bahwa nggak mungkin saya akan hamil, gitu ya. Nah, tetapi dalam cerita itu dia langsung memanggil, lihat ada kalimat yang terarah ke situ, dia memanggil Abraham tuannya. Nah, hati-hati di sini, saudara. Ini sikap dari hal yang paling baik yang kita perlu contohi. Kalau kita sebut Tuhan itu kan berarti orang yang benar-benar dia layak kita hormati. Tuan Raja, ya Tuanku, ya kan? Dan Tuan itu hanya dipakai kepada orang-orang yang memang punya kedudukan tinggi. Seperti Raja, ya kan? Dan ini yang Sarah pakai. Kenapa? Karena kita lihat dari perjalanan Abraham, ya, keluar dari Urs Kasdim ke tempat yang dia nggak tahu kemanapun, Sarah itu no komplain. Sarah nggak pernah dia komplain. Kamu kenapa bawa saya ke sini? Kamu kenapa bawa saya ke... Dia nggak pernah komplain. Dia ikut aja. Dan ini menunjukkan bahwa Sarah sangat menghormati Abraham. Sehingga akhirnya muncullah sebuah kata tuan kepada Abraham. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Coba waktu saudara diizinkan Tuhan, suami mengatur segala sesuatu dan engkau mungkin no complain, coba belajar menghormati suami. Karena setiap keputusan yang suami ambil, engkau menghormati, maka engkau sedang membiarkan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, memberkati keluargamu. Karena suamimu adalah imam. Ini yang tidak banyak orang mengerti. Ya, dalam kedudukan apapun, waktu dalam pekerjaan saudara zaman now, ya, mungkin gaji mau lebih tinggi daripada suami. Dalam pekerjaan juga mungkin kedudukan mau lebih tinggi daripada suami. Tapi Tuhan mau di dalam rumah tangga, suami saudara adalah tuan. Tanda Anda menghormati dia dalam segala hal. Karena dia adalah imam. Dan waktu engkau menunjukkan sikap menghormati, maka Tuhan melihat sikap murni itu dan Tuhan akhirnya memberkati keluargamu, rumah tangga. Ini yang paling penting untuk saudara belajar melihat dengan kacamata Alkitab pada malam hari. Ya, di ayat 6 mengingatkan para perempuan Kristen dalam 1 Petrus pasal yang ke-3. 1 Petrus 3 ayat yang ke-6. Satu wanitanya Allah silakan baca. 1 Petrus 3 ayat yang ke-6. Kita baca sebentar. 1 Petrus 3 ayat yang ke-6. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Amin, amin. Nah, saya kembalikan dari belakang, kita coba baca sebentar ya. Jika kamu nggak takut terhadap ancaman, kadang-kadang kita nggak menghormati suami karena apa? Coba, adik bisa menjawab apa enggak? Kenapa ada induksi waktu saudara tidak mau menghormati suami? Ayo, siapa yang buka suara? Contoh, kenapa sampai Anda nggak hormati suami? Masalah apa yang paling pertama membuat Anda nggak usah hormati suami? Yang paling sering ditemui, masalah apa? Yang paling umum? Ada yang mau menjawab? Masalah apa? Ini semua keluarga mengalami, saudara, mengalami. Sampai kadang-kadang kita nggak hormati suami karena masalah itu, gitu loh. Apa? Ya. Silakan. Masalah perempuan. Betul. Masalah perempuan, oke. Yang lain, dalam keluarga rumah tangga, ada yang nggak hormati dia selain perempuan, apa? Sering tersinggung. Oke, itu kan akibat sebab ya, mungkin maksudnya, tapi gini, yang buat Anda itu paling marah dan nggak hormati suami karena kejadian apa yang terjadi dalam keluarga? Tadi dia bilang masalah perempuan. Ini orang ini di luar sebenarnya masalah. Apa Ibu? Maaf, ulang. Tidak terbuka. Nggak terbuka. Iya, kenapa? Karena apa? Masalah apa? Yang paling sering dalam keluarga yang terjadi, rumah tangga. Masalah keuangan. Nah, itu dia. Masalah keuangan. Dari dalam kan, kalau perempuan kan dari luar. Kalau perempuan kan dari luar, ya dari dalam. Setelah menikah,
yang terjadi dalam pernikahan adalah masalah keuangan. Dan waktu saudara melihat suami saudara kerja kurang keras, juga kurang gaji, kurang, yang paling muncul dalam masalah ini, maka Anda rasanya tidak mau menghormati dia. Nah, saudara lihat itu, persoalan yang mendasar memang dalam rumah tangga adalah masalah uang, karena itu adalah perjalanan kehidupan untuk makan minum, dan untuk apapun pakai dan segala macam. Makanya uang. Tetapi lihatlah perjalanan dari ibu kita Sarah. Kemanapun Abraham bawa dia no complain. Dia no complain. Dia nggak bilang, mengapa kau bawa saya ke sini? Nanti saya makan apa? Kenapa kau bawa saya? Dia nggak komplain. Dia tidak komplain. Katakan, not complain. 2, 3 ya. Not complain. Haleluya. Ya, kalau rumah tangga amin. Tuhan sudah memberkati kita, ya, dalam rumah tangga, maka berizinkanlah Tuhan yang mengatur melalui mungkin keputusan suami karena dia adalah imam. Dan waktu dia membawa kita, saudara, not complain. Tugasmu adalah taruh harapanmu kepada Tuhan. Haleluya. Tugas wanita adalah menaruh harap kepada Tuhan. Setiap keputusan suami apapun itu, engkau taruh harapmu kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang mengarahkan. Kenapa hati yang murni karena menaruh harap sama Tuhan, itu membuat Tuhan buka pintu-pintu berkat. Coba cek hari-hari ini. Kenapa ekonomi terhendat-hendat? Kenapa ekonomi kayaknya ada masalah persoalan? Mungkin karena Anda belum menaruh harap sama Tuhan, sehingga Anda tidak menghormati suami. Mungkin Anda nggak hormati suami dan Anda lupa taruh harap sama Tuhan. Ini, coba cek and recheck, serius. Malam ini kalau firman Allah ini jadi berkat buat saudara, maka mari ambil, ubahlah. Mulai menghormati suami saudara dan taruhlah harapmu kepada Tuhan, maka saya percaya keluargamu akan diselamatkan, akan dipulihkan dalam keadaan apapun. Belajar untuk menghargai itu. Ya, karena prinsip ini adalah prinsip dasar Anda diberkati karena engkau menghormati imam. Ya, oke. Nah, kita lihat mengingatkan para perempuan Kristen bahwa mereka adalah anak-anak perempuan Sarah. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman ekonomi, ancaman keuangan dalam rumah tangga itu ya, ancaman mungkin kesejahteraan, ancaman sosial, ancaman pendidikan, ancaman apapun yang di dalam rumah tanggamu. Come on, jangan takut. Taruhlah harapmu sama Tuhan. Makanya Tuhan serius dengan ayat itu. Satu wanita yang Allah baca di ayat yang ke-7, ada yang baca di yang ke-7, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Ayo silakan dibaca. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 yang sudah mendapat silakan dibaca. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini ayat jangan salah difungsikan ya ibu-ibu. Pas lihat suaminya mungkin nggak peduli. Suami, hormatilah aku, kasihanilah aku. Kalau enggak doamu nggak dijawab. Oh salah saudara. Itu jangan salah menggunakan ya ayat ini. Ini ayat menerangkan begini, bahwa betapa berpengaruhnya seorang perempuan saat dia menaruh harap sama Tuhan. Dia punya kekuatan luar biasa, penolong yang luar biasa. Sehingga, nah ini baru akibatnya, kalau ada suaminya yang sampai tidak mendengarkan, kalau perempuannya punya hati yang murni tadi, murni hati saudara menaruh harap sama Tuhan, dan kalau ada suami yang gak dengar saudara, baru kemudian doanya gak dijawab. Nah begitulah saudara. Saking saudara orang paling penting di dalam pekerjaan Tuhan, engkau adalah orang penting di dalam dia maksudnya. Panggilanmu luar biasa. Nah oleh karena itu temukanlah hatimu yang paling murni dan sikapmu yang menghormati suami. Karena untuk itulah engkau dipanggil menjadi seorang penolong. Makanya Tuhan kasih tahu sama suami, dia bukan lemah secara roh loh saudara, tapi maksudnya lemah secara Tuhan bilang hormati dan sayangilah dia karena dia diambil dari tulangmu.
dari rusuknya kamu, maksudnya. Jadi dia harus dilindungi, dia harus dijaga, gitu loh. Kalau kamu tidak menunjukkan sikap menjaga itu, sementara hatinya sudah murni, dia menaruh harap kepada Tuhan, dan kamu membuat yang salah, maka kamu punya doa tidak dijawab. Itu maksudnya, saudara. Ya, jadi ada banyak istri-istri yang sebenarnya tidak mendengarkan suami, nggak menghormati suami, tapi pakai ayat itu, ya tidak bisa. Tuhan tidak bergerak dalam hal ini, karena Tuhan bergerak itu kalau Tuhan melihat hati kita murni dan menaruh harap kepada Tuhan. Ya, ini makanya kita lakukan itu. Kalau masalah suami punya doa dijawab atau tidak, itu bukan urusan kita, ya. Tapi paling tidak kita mengerti bahwa ada satu kekuatan Tuhan yang luar biasa dalam pembelaannya. Oleh karena itu kita nggak boleh main-main dengan Tuhan. Taruh harapmu sama Tuhan dan seriuslah dengan Tuhan supaya imanmu bertambah-tambah dan engkau bisa menyelamatkan seisi keluargamu, memulihkan seisi keluargamu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa hal yang saya mau kita baca di sini dan kita akan belajar. Ya, salah satu saya kasih contoh perbedaan karakter yang ada, ya, antara seorang Sarai dan Sarah. Ya. Nah, waktu namanya Sarai ini artinya wanita bangsawan. Dalam bahasa Ibrani Sarai artinya wanita bangsawan atau putri. Dan kalau bicara tentang wanita bangsawan atau putri, ini bicara tentang apa? Seorang yang terkesan ego, ya, atau mementingkan diri sendiri. Nah, gitu loh. Tapi coba lihat di sebelah nama dari Sarah. Ya, Sarah artinya ibu bangsa-bangsa. Ibu dari semua bangsa. Ini mengandung arti yang luar biasa bahwa tidak ego, hidup untuk orang banyak. Dan Tuhan mau bahwa wanitanya Allah mengalami hal yang seperti ini, kehidupannya. Nah, coba ada yang bisa menjawab lagi apa arti dari Sarai? Artinya sikap Sarainya apa? Sebelum dia menerima dengan iman janjinya, sehingga Alkitab berkata, ya, melalui Abraham, mulai sekarang namamu bukan lagi Sarai tapi Sarah. Itu muncul kenapa? Karena dia punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan mau kita belajar untuk melihat kepada rencana Tuhan. Waktu hidup saudara ada dalam kehendak Tuhan, engkau mengalami Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan juga bertindak kepadamu. Nama Sarai itu adalah mungkin sikap lama saudara, hidup yang egois. Tapi waktu engkau hidup dalam Tuhan, namamu akan diganti menjadi seorang Sarah, orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Makanya waktu engkau masih dalam pernikahan, harus tinggalkan semua masa lalumu, hidup duniawimu, kedaginganmu, ya, sikap-sikap masa mudamu harus ditinggalkan. Waktu masuk ke dalam rumah tangga, hidup dengan hidup yang baru, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, nah, oke, satu orang mungkin bisa memberikan lagi pandangan arti dari Sarai waktu dia belum menjadi seorang Sarah. Sikap seorang Sarainya apa? Silakan. Ya, ada mau menjawab? Silakan, kita belajar sama-sama ya. Sikap Sarainya, kenapa? Sikap Sarai sangat menghormati suaminya dan takut akan Tuhan. Terdapat di mana ayatnya, Ibu? Ini pada pergantian nama Sarah dan Sarai nanti ya. Sarai itu di Kejadian 16. Oke. Apa aja silakan, Bu. Adapun Sarai ayat 1, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak.
Nah, Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. nah, lihat ini ya, beberapa hal yang saya catat di sini. Karakter dari Sarai itu, lihat ya. Kalau bicara dari artinya, wanita bangsawan atau putri, terkesan dia seorang yang egois, mementingkan diri sendiri. Kenapa? Waktu namanya masih nama Sarai, dia adalah seorang yang ragu. Dia ragu kenapa? Karena waktu dia belum mengandung, dia sepertinya nggak mempercayai Tuhan. Dan dia belum punya kuasa untuk bisa mengarahkan hati suaminya untuk kuat dan percaya. Dia belum punya kuasa. Dan dia belum mengalami mujizat. Karena belum dinyatakan kepada dia bahwa kamu akan mengandung. Ya, bahkan dia menyerahkan suami kepada perempuan lain dalam kejadian tadi, pasal 16. Ini sikap dari karakter Sarai, saudara. Ya, tetapi kita lihat sekarang ya beberapa contoh dari karakter seorang Sarah. Ya, saya mau kita belajar dan melihat ini. Setelah namanya diganti menjadi Sarah karena dia akan mengandung, lihat ya, coba lihat. Akhirnya Sarah percaya penuh kepada Tuhan. Dia tidak ragu lagi. Nah ini saudara, setelah namanya diganti. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga kita lihat ya, apa yang terjadi dengan Sarah. Ini Ibu bisa screenshot ya, bisa foto. Nah, Sarah ya memiliki kuasa. Nah, Sarah memiliki kuasa. Kenapa? Karena akhirnya dia percaya bahwa dia mengandung dan itulah kekuatan dia untuk memberkati kandungannya. Dia punya kuasa dalam Tuhan. Ya, ini namanya Sarah yang sudah diganti. Kemudian yang keempat kita lihat apa yang terjadi. Dia mengalami mujizat. Ya, setelah percaya dia mengalami mujizat di usia 80 tahun dia mengandung. Nah, saudara. Ya, luar biasa ya. Lalu kemudian yang kelima, apa yang terjadi dengan nama yang diganti Sarah? Ya, dia memanggil suaminya Tuan. Tanda menghormati. Dan dia tidak menyerahkan suaminya kepada orang lain. Nah ini, jadi nama ya sebelum mengalami Tuhan, hidup kita tuh mungkin seperti Sarai. Seorang yang egois, seorang yang ragu, seorang yang nggak punya kuasa, seorang yang tidak mengalami mujizat Tuhan. Gitu ya. Ya, seorang yang tidak bisa menjaga keluarganya. Bahkan kita mungkin banyak putus asa. Ya udahlah, kalau kamu sudah nggak mau dengan saya, kamu cari perempuan lain. Nah ini hati-hati. Jangan seperti itu. Itu sikap Sarai, saudara. Ya. Tetapi waktu kita mengalami Tuhan, lihat nama kita menjadi Sarah, ya. Ibu dari bangsa-bangsa, tidak egois, hidup untuk orang banyak. Sarah akhirnya menaruh percaya kepada Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadilah padaku seperti yang kau mau, seperti yang Maria katakan juga. Ya, lalu akhirnya Sarah memiliki kuasa untuk apa? Bahwa walaupun saya sudah 80 tahun, sudah oma-oma mungkin gitu ya, tapi dia percaya kekuatan dari Tuhan dia terima. Dan yang keempat, dia mengalami mujizat di usia 80 tahun karena dia mengandung di usia yang tidak mungkin, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi yang berikutnya, saudara, kita lihat dia memanggil suaminya dengan nama Tuan. Ada rasa hormat yang muncul. Ada kedewasaan sikap yang luar biasa terjadi setelah namanya Sarah. Nah, perbedaan ini perlu kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai seorang wanitanya Allah, penolong di dalam Tuhan. Ya. Kalau dulu kita mungkin belum kenal Tuhan, kita seperti Sarai. Ya, begitu ya. Tapi setelah saudara mengenal Tuhan, maka saudara harus menjadi sama seperti Sarah, seorang yang memiliki kuasa dan melihat perkenanan Tuhan melalui mujizat dan karya-karyanya. Haleluya. Ya, oke, amin. Ya, silakan di screenshot dulu. Saya akan hapus soalnya dan kita akan lanjut ke berikutnya. Ya, oke. Nah, kita lanjut ke berikutnya, saudara. Iya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 13, ayat 14 berkata begini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya?
Lalu ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Bahasan kita dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2, ya. Biarlah tanpa kata-kata engkau bisa menangkan suamimu oleh karena karaktermu. Ini bicara bahwa kita nggak boleh berhenti, ya, memberitakan Injil melalui sikap kita. Memberitakan Injil buat keluarga kita melalui sikap kita. Karena sikap ini akan menjadi suratan yang terbuka, sehingga seisi keluarga akan mendengarkan pesan Tuhan oleh karena suratan yang terbuka. Ya, iman timbul dari mendengarkan firman Allah dan kita menjadi sesuatu yang terbuka. Makanya tanpa kata-kata kita bisa menangkan suami kita yang mungkin ya belum mengalami Tuhan. Mungkin waktu menikah sama-sama belum kenal Tuhan. Tapi setelah menikah mungkin saudara perempuan yang lebih belajar firman lebih dahulu, mengerti firman lebih dahulu. Makanya kita berkata yang kudus menguduskan yang belum kudus. Nah itu maksudnya. Saudara yang sudah menerima firman, ya, bertumbuh dalam firman, dalam kawal Indonesia, Momen Impact seperti ini, saudara yang terlebih dahulu sudah mengalami Tuhan, biarlah engkau menjadi berkat seperti yang dikatakan dalam Roma 10 yang kita bacain. Oleh karena itu penting untuk saudara bersikap dengan hati yang murni, menjadi garam dan terang, dan biarlah kehidupanmu menjadi percontohan. Itulah mengapa Tuhan itu bicara tentang rasa hormat. Waktu Sarah menghormati Abraham, Tuhan melihat hati murni Sarah, sehingga Tuhan memberikan mujizat. Dia mengandung, saudara. Sama, apapun pergumulan saudara sekarang, ya, waktu engkau menghormati suamimu, menaruh harap kepada Tuhan dengan luar biasa, pergumulan apapun dalam keluargamu, engkau menyelamatkan keluargamu, seperti tema kita. Perempuan, ya, yang berperan untuk membawa pemulihan bagi keluarganya. Hari ini percaya, seperti apapun keberadaan keluargamu, kalau engkau punya hati yang murni, tanpa kata-kata, engkau punya sikap karakter yang murni, engkau pasti bisa menangkan dan pulihkan keluargamu. Dalam rumah tangga keluarga harus tetap ada dilakukan penginjilan bagi siapa yang sudah menerima Tuhan. Bertobat terlebih dahulu. Bandingkan 1 Korintus 7:16. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi rumah tangga ini adalah sebuah benang merah, harus saling mengingatkan. Kalau rumah tangga ujung-ujungnya perceraian, berarti Anda tidak ada di dalam satu rencana Tuhan, di mana rumah tangga itu adalah mulia dan Tuhan ciptakan untuk memuliakan nama Dia. Tidak boleh ujung-ujungnya keputusannya adalah cerai dan meninggalkan seorang yang ada Tuhan bawa kepada saudara. Ya, selamatkanlah istrimu, selamatlah suami saudara. Percayalah bahwa Tuhan ada di antara kalian, di antara rumah tangga saudara, untuk memulihkan rumah tangga saudara. Jadi ini bukan waktunya saling menyalahkan, ya. Kalau ada para istri masih bilang, kamu kan imam, tunjukin dong contohnya berdoa lebih dahulu. Jangan, kita penolong, kita yang tunjukin lebih dahulu. Tanpa kata-kata, tunjukkan imanmu. Karena hal-hal yang baik itu tidak perlu ditawar-tawari. Hal-hal yang benar itu nggak perlu ditawar-tawari. Itu tugas saudara, engkau bisa melakukannya, lakukannya, saudara, ya. Karena itu menjadi penilaian tersendiri dari Tuhan. Itu berarti kita punya hati mulia dan menjadi berkat bagi keluarga. Tanpa sadar engkau sudah memulihkan keluargamu, rumah tanggamu. Kita baca ayat yang terakhir, ketaatan sama dengan kesabaran atau rendah hati. Ya, kita mengerti ini semua ayat kita sudah baca tadi di atas. Kita hanya baca satu ayat yang terakhir, Amsal 14 ayat yang pertama. Silakan. Amsal 14 ayat yang pertama. Kitab Amsal 14 ayat yang pertama, silakan. Demikian firman Tuhan, Amsal 14 ayat yang pertama, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ya, amin. Terima kasih Bu Gina. Nah, lihat saudara ya, perempuan yang bijak, waktu dia menikah, dia akan terus membangun rumah tangganya.
membawa rumah tangganya mendekatkan diri dengan Tuhan, mengisi tabung-tabung roh setiap istri rumah tangganya, baik suami baik anak-anaknya, dengan semua kebenaran firman, karena dia penolong dalam roh, ya. Tetapi yang tidak bijak, ya, mereka meruntuhkannya apa yang mereka bangun. Berapa banyak sekali rumah tangga yang runtuh oleh karena wanitanya tidak berfungsi dengan baik. Ya, rumah tangga itu akan utuh cuma satu, kalau wanita itu baik, wanita itu berfungsi dengan tepat, wanita itu penolong yang baik, maka rumah tangga semua akan pulih. Coba renungkan itu, karena seberapa besar masalah apapun yang kau hadapi, Tuhan sudah memberikan kekuatan yang ekstra untuk wanita, untuk dia bisa membawa kekuatan yang hebat dari Tuhan kepada keluarganya. Oleh karena itu, jangan membiarkan rumah tanggamu ada di dalam dilema atau persoalan-persoalan yang tidak penting. Tapi bawa rumah tanggamu untuk melihat kepada rencana Tuhan, dan biarkan Tuhan membawa engkau naik dan engkau mengalami dia dengan cara yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Demikian pesan roh yang saya bawakan buat kita malam hari ini. Biarlah semua wanitanya Allah dari sama-sama Merauke diberkati terus, dan hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang ajaib, dahsyat. Ya. Ya, kita akan tanya jawab, dan saya akan minta Ibu Meike untuk bisa membantu dalam tanya jawab kita ini, ya. Wanitanya Allah mau bertanya, boleh sebentar, kita akan menjawab mungkin 2-3 pertanyaan, dan kita akan berdoa setelah itu. Silakan Ibu Meike untuk pimpin kita di acara berikutnya. Puji Tuhan, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Kita sudah mendengar firman Tuhan, apa, mengapa, dan bagaimana mengenai Abraham dan Sarah, yang awalnya namanya Sarai berubah menjadi Sarah. Dari karakter yang egois, tidak menghormati suami, setelah berubah menjadi Sarah, menerima mujizat, mengalami Tuhan. Dia adalah seorang ibu dari banyak bangsa, sebagaimana Bapak Abraham yang juga mempunyai istrinya Sarah, dan dia rendah hati, dia takut Tuhan, dia menyebut suaminya sebagai Tuan yang patut dihormati. Dan banyak lagi peran seorang istri, ibu atau mama untuk menyelamatkan suaminya, menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan keluarganya. Yang penting di sini adalah kerendahan hati, takut Tuhan, taat. Masih banyak lagi yang sudah dicatat oleh ibu-ibu malam ini, sudah mendengar firman Tuhan. Hamba Tuhan Ibu Pastor Sarlin Mateheru yang sudah menyampaikannya, luar biasa. Mari ibu-ibu, apabila masih ada yang perlu ditanyakan atau rindu untuk mengungkapkan apa, mengapa, dan bagaimana perasaan ibu-ibu yang sampai saat ini mungkin ada masalah, pergumulan rumah tangga, masalah suami atau anak-anak, mohon dapat diungkapkan untuk kita mencarikan solusi sebagaimana firman Tuhan tadi. Silakan ibu-ibu langsung buka suara saja supaya akan dijawab oleh hamba Tuhan Ibu Pastor Sarlin. Silakan ibu-ibu. Gimana ibu-ibu? Ada yang ingin mengungkapkan? Bu Helti mungkin senyum-senyum. Silakan Bu, kelihatan dari sini. Iya Bu, ya terima kasih Bu Mike, terima kasih juga untuk Ibu Pastor Sarlin juga, firman Tuhannya luar biasa sekali malam hari ini, sangat memberkati dan meneguhkan, menguatkan juga. Sebenarnya nggak ada sih yang mau saya tanyakan, itu karena ada suami juga di sini, nanti didengarnya saya ngomong apa gitu. Cuma yang pasti dengan firman Tuhan yang ada malam hari ini itu mengingatkan saya sebagai ibu gitu ya, sebagai penolong di dalam keluarga,
supaya saya bisa bertindak positif gitu menghadapi suami, menghadapi anak gitu ya. Meskipun kadang kala di dalam keluarga itu saya kadang-kadang ada juga merasa jengkel atau gimana gitu ya Bu ya, menghadapi suami juga gitu. Apalagi kalau untuk zaman-zaman masa-masa yang seperti ini gitu, kita menghadapi yang pasti di dalam kehidupan rumah tangga gitu ya, di dalam pekerjaan atau bahkan kadang tingkah laku dari suami juga itu bisa membuat hati jengkel gitu ya. Cuma malam hari ini itu mengingatkan saya gitu, supaya kita sebagai istri itu tunduk kepada suami gitu. Nah, tunduknya seperti apa gitu? Nah, tunduknya seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pastor Sarlin tadi. Gitu. Pokoknya saya bersyukurlah malam hari ini apa yang disampaikan oleh Ibu itu membuka pikiran saya supaya saya memahami arti seorang ibu itu seperti apa, arti seorang istri itu seperti apa. Gitu. Itu saja Ibu Mike. Terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa Bu Helty Francisca, didengar oleh suami, pasti tidak jengkel lagi. Silakan Ibu Pastor Sarlin, ada yang perlu disampaikan mungkin? Iya, haleluya. Bagus, berarti merespon dengan baik. Dan mari suami nanti setelah ini bisa rangkul istrinya, berpelukan dan berdoa bersama-sama, berkat Tuhan tercurah ya. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Iya. Mari silakan yang lain. Bu Mega silakan. Puji Tuhan, luar biasa ya. Roh Kudus sudah beracara dengan Ibu Helty, suaminya juga bisa mendengar dan mengikuti pelayanan firman. Masih ada ibu-ibu, silakan. Kita sharing pengalaman. Bu-ibu sabar, tabah, suami boleh berubah ya. Dan kita menghormati mereka. Silakan. Saksi Bu Maike. Silakan. Saya juga sangat diberkati dengan firman Tuhan malam ini tentang bagaimana kita punya hati nurani yang murni, saleh, punya pengharapan di dalam Tuhan, dan akhirnya kita tunduk kepada suami, kita menghormati suami, dan endingnya adalah kita melihat berkat Tuhan atas keluarga. Saya ingin bersaksi, saya dengan suami itu kalau dilihat dari banyak faktor, dilihat dari pendidikan, saya lebih di atas beliau. Dilihat dari penghasilan juga, awalnya sih saya juga di atas suami saya begitu. Tetapi tidak pernah keluar dari mulut saya bahwa saat namanya orang swasta itu saat ada kerja enak, tapi saat tidak ada kerja itu tidak enak begitu. Tetapi saya tidak pernah, artinya tidak pernah merendahkan suami dengan kondisi apa yang saya punya gitu. Dan tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Akhirnya saya melihat bahwa Tuhan juga mengangkat suami saya. Tuhan membawa dia kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dan dia juga mencapai apa yang Tuhan maksudkan. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Ibu Sarlin malam hari ini, saya bersyukur bahwa sebelum disampaikan Tuhan sudah melakukan itu dalam hidup saya. Gitu. Itu yang saya saksikan dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bu Eri luar biasa sebagai kesaksian ya. Bu Eri tidak pernah menganggap bahwa Ibu Eri lebih daripada suami itu karena ada kerendahan hati, ada hikmat. Mungkin ada yang akan ditambahkan oleh hamba Tuhan Ibu Pastor Sarlin, kami persilakan buat Bu Eri. Iya, baik-baik. Ini contoh yang luar biasa ya. Dan firman Allah ini Bu Eri sudah melakukannya. Ya, memang kadang-kadang dalam keluarga itu betul didapati bahwa waktu kita menikah tanpa sadar akhirnya betul kita sepertinya merasa kita punya gaji setelah dilihat lebih besar, kedudukan lebih besar, dan segala macam kayaknya kita lebih tinggi, bahkan
dalam segala hal gitu ya. Tetapi betul firman Allah hari ini harus membongkar semua yang kita merasa kita lebih itu. Karena yang lebih itu hanya Tuhan, dan firman itulah yang lebih untuk kita harus lakukan. Apa firman itu? Hormatilah suamimu. Itu yang lebih. Dan yang lebih itulah adalah firman ya, ibu-ibu harus ingat ini. Seperti apapun keadaan situasi, Anda merasa Anda lebih. Tapi rumah tangga itu punya Tuhan, dan firman Allah itu tinggal dalam rumah tangga. Maka rumah tangga itu harus menghormati Tuhan yang lebih dari segala-galanya, supaya rumah tangga itu dipulihkan oleh cara Tuhan. Saya melihat banyak sekali ibu-ibu, para wanita yang mungkin mengalami yang seperti Ibu Eri mengalami, tapi mereka tidak punya kerendahan hati. Sehingga ini membuat mereka seperti terjebak dan menjadi bulan-bulanan iblis untuk terus saling menyalahkan, ujung-ujungnya iblis melakukan perkaranya iblis. Itu apa? Bercerai. Ya. Dan memang rumah tangga harus ingat kepada ibu punya anak-anak juga nanti ke depannya, semua ibu-ibu mungkin nanti saat mereka akan menikah nanti di usia yang sudah Tuhan tentukan dengan pasangan mereka, ingatkan mereka. Rumah tangga itu ujian pertama adalah di soal ekonomi. Pasti. Tapi harus percaya bahwa bicara kepada istri, kepada calon istri, bahwa kamu adalah penolong yang harus menaruh harap kepada Tuhan, dan teruslah menghormati suamimu, supaya Tuhan melihat hatimu yang murni itu, Tuhan melimpahkan berkat. Ada banyak rumah tangga benar-benar nggak bisa dipulihkan soal ekonomi. Kenapa? Bukan karena masalah soal kecil atau besarnya sebuah pemasukan atau income dari gaji yang mereka terima, bukan. Tapi ini ada persoalan mendasar di akarnya, yaitu istri nggak menghormati suami. Itu persoalan mendasar akar, saudara. Dan itu membuat kita akhirnya tidak bisa melihat berkat Tuhan. Ya, malam hari ini ibu-ibu merenungkan kembali. Nanti bisa dicek ulang lagi, putar ulang lagi di YouTube ya. Karena nanti tim akan kirimkan ke YouTube, ibu bisa lihat ulang lagi. Dan ini penting, sebarkan ke semua orang untuk mengerti. Ada yang salah. Semua rumah tangga harus ingat ini. Prinsip rumah tangga itu adalah diberkati untuk memberkati. Tuhan memberkati rumah tangga untuk mereka memberkati anak cucu dan seterusnya. Orang-orang sekitar mereka. Jadi prinsip rumah tangga adalah diberkati oleh Tuhan untuk memberkati. Jadi nggak mungkin Tuhan tidak memberkati rumah tangga. Nah gitulah saudara. Jadi kalau sampai ada masalah-masalah dalam rumah tangga yang terjadi, coba cek. Mungkin istri tidak berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Tadi kita baca sangat jelas dalam 1 Petrus pasal 3. Ya, supaya jika ada di antara suami kita yang belum kenal Tuhan, berarti kan bicara bahwa mereka nggak taat pada firman. Berarti udah nggak usah komplain. Memang mereka nggak taat sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak tuntut mereka kan? Dan Tuhan tuntut siapa? Kita para perempuan, wanita penolong. Ya, tanpa kata-kata, dengan karakter kita, betapa salehnya kita, murni hati kita, kita bisa menangkan suami kita. Biarlah pesan ini tergulir dan bergulir kepada semua rumah tangga Kristen di seluruh dunia. Ingat, Tuhan gak pernah merencanakan bahwa rumah tanggamu gak diberkati. Tidak, karena rumah tangga itu pasti diberkati, itu rencana Tuhan. Tapi jika ada hal-hal yang mungkin terjadi, kembalilah introspeksi diri. Mulai dari wanita penolong sebagai seorang kekuatan spirit dalam rumah tangga itu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Meg. Ya, puji Tuhan, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa jawabannya, tanggapannya lebih melengkapi, bukan saja untuk Ibu Eri, tapi kesaksian Bu Eri menjadi bagian kita semua, dan kita menjadi berkat bagi ibu-ibu yang lain untuk saling mengingatkan. Kalau masih ada ibu-ibu, sebelum... Ya, shalom Ibu, saya mau pamit dulu ya. Terima kasih buat Ibu Pastor Salim sudah menyampaikan firman Tuhan luar biasa, menumbuhkan kita. Ya, dulu saya juga memang panggil suami saya tuh nama, tapi saya udah berapa lama saya percaya Tuhan panggil dia Bapak sih, panggil Bapak. Jadi ikut anak-anak, ikut Bapak. Terima kasih Ibu. Shalom, saya mau pergi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Ya. Ya. Silakan ibu-ibu kalau masih ada ya ingin mengungkapkan.
Salam Bu, saya. Nah, silakan Bu Esther. Ya puji Tuhan, dari apa yang disampaikan tadi, saya mendapatkan bahwa istri itu sebagai penolong harus menyelamatkan suami, dan sebaliknya ya, suami sebagai imam mesti juga menyelamatkan istri kalau memang istrinya tidak sesuai firman Tuhan. Nah, terus saya juga mendapatkan tadi bahwa Sarah memanggil suaminya itu Tuan. Begitu hormatnya seorang istri terhadap suaminya, dan ketika saya memperhatikan di zaman sekarang itu seperti yang Ibu Likian sampaikan tadi, sebelum sebelum tahu firman Tuhan ya panggilnya ya mungkin nama atau panggil asal panggil. Seperti sekarang ini saya memperhatikan banyak istri-istri memanggil suaminya itu ya seperti panggilan tidak bukan seperti menghormati seperti itu. Apalagi kalau kita sebagai seorang pelayan Tuhan itu sungguh tidak menjadi berkat. Nah, ini kadang saya merasa begitu luar biasanya Sarah gitu ya. Terus saya pengen belajar bagaimana menghormati seorang suami dalam sikap, dalam perkataan, seperti itu. Nah, saya pikir pelajaran hari ini juga sangat luar biasa. Saya juga sebenarnya pengen wanita-wanita yang lain juga bisa bergabung, bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Bisa juga menjadi wanita-wanita atau Sarah-Sarah zaman sekarang gitu yang memiliki rasa hormat terhadap suami, dan suami kita itu pasti akan diberkati luar biasa dengan penolong yang menghormati suami seperti itu. Jadi bukan sebuah pertanyaan, tetapi saya merasa terberkati sekali, dan saya terus pengen belajar menjadi Sarah-Sarah di akhir zaman. Saya pengen menjadi berkat karena saya juga rindu suami saya juga boleh diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Tuhan, Bu Esther, luar biasa kesaksiannya dan kerinduannya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sudah tidak ada, kami kembalikan kepada Ibu Pastor Sarlin, silakan. Ada satu. Silakan Ibu. Silakan Bu. Oke, shalom semuanya. Terima kasih terutama buat hambanya Pastor Sarlin yang luar biasa malam hari ini mengupaskan firman Tuhan tentang Sarah dan Sarah ini. Saya melihat di WA Women Impact ini adalah peran perempuan Kristen dalam pemulihan keluarga. Ini sangat hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kami beberapa minggu ini, kurang lebih 3 minggu ini, karena ada hamba Tuhan yang dari Jakarta yang mendampingi kami, dan itulah kerinduan kami, sehingga ada dalam minggu-minggu ini ada beberapa keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami melihat betapa hebatnya Tuhan itu, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Kalau dia sudah bekerja, tidak ada satu tangan pun manusia yang sanggup untuk membendungnya. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena satu keluarga ini mereka punya anak 3, ya, jago semua anaknya, laki-laki semua. Ada yang SD, yang 2 orang itu adalah SMP. Dan papa mamanya semua seorang aparat keamanan, ya. Dan kita tahu aparat keamanan itu karakternya bagaimana, semuanya polisi, ya. Tetapi setelah kita melihat, ya, mereka mengenal Tuhan, setelah mereka sharing dengan kami, ya, mengeluarkan semuanya, yang suami, yang istri, ya, dan kita tahu kenapa bisa terjadi seperti itu di dalam rumah tangga mereka. Boleh dikatakan dalam rumah tangga mereka hampir nyaris terjadi perceraian. Tetapi betapa Tuhan itu mengasihi keluarga ini, ya, sehingga terselamatkanlah, ya. Kenapa? Karena kami datang mengunjungi mereka dan kami sharing dengan mereka, ya, suami istri, dan puji nama Tuhan mereka mau terbuka,
mau terbuka, sharingnya mau terbuka, yang suami juga istri terbuka, yang istri juga terbuka. Intinya di dalam sharing itu, di dalam pertemuan itu adalah ketidakterbukaan mereka suami istri. Yang pertama karena karir mereka, sehingga mereka itu kurang komunikasi, kurang pertemuan di dalam keluarga, kurang dekat dengan anak-anak, ya, sehingga anak-anak itu boleh dikatakan tidak terurus, ya, sehingga anak-anak itu tidak mereka berontak, tidak, tetapi mereka kurang dekat dengan mamahnya, karena banyak yang dekat itu adalah dengan papanya, sehingga anak-anak ini ada gap dengan mamanya, karena kalau mamanya datang, mamanya udah tinggal malam datang, nah terus mungkin dari pekerjaannya itu dia sumpek dari pekerjaan, sehingga dia datang, sehingga kalau anak-anaknya itu mendekat dengan dia marah, bahkan yang tidak nyamannya itu dia bisa sampai memukul anaknya, ya. Nah, betapa ironisnya, dan anak-anak itu takut dengan mamanya ini, ya, sehingga mereka tidak terbuka dengan mamahnya. Padahal mereka usia yang seperti itu, SD dan SMP itu mereka lebih dekat maunya dengan mamahnya, tetapi kenyataannya tidak. Tetapi setelah kami sharing, banyak hal yang kami mereka buka di sana, kami hanya mendengar apa yang mereka katakan, apa yang mereka ceritakan, ya, sampai akhirnya mereka mereka saling memaafkan satu dengan yang lain. Yang si suami mengatakan, maaf saya selama ini mungkin tidak peduli, mungkin selama ini saya kasar, mungkin selama ini saya egois, ya. Si istri juga mengatakan, maaf Pak, selama ini saya egois karena terlalu banyak pekerjaan, terlalu capek, sehingga begini terjadi. Dan wow, itu dahsyat. Pemulihan itu terjadi luar biasa, ya. Baru kemarin malam kita melihat pemulihan yang luar biasa, dan anak-anak semua dipulihkan dan mereka dijamah oleh Roh Kudus, ya, sehingga papa mamanya dipulihkan dan anak-anaknya juga dipulihkan, ya. Mamanya, mereka suami istri saling memaafkan anak-anaknya, dan anak-anaknya juga memaafkan anak-anaknya. Betapa indahnya, betapa kagumnya kami melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tak kalah ada keterbukaan satu dengan yang lain, saling mengaku, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan malam hari ini saya sangat tertarik, sangat luar biasa firman Tuhan ini menguatkan, ya, menguatkan apa yang kami alami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami temui beberapa minggu ini. Wow, dahsyat banget, luar biasa, amazing banget. Terima kasih Pastor Salin buat firman Tuhan yang malam hari ini, ya. Sekaligus ini juga menguatkan iman saya, menguatkan pengharapan saya juga. Saya rindu juga anak-anak saya juga boleh mendengarkan firman Tuhan ini, dan itu boleh menjadi rema kepada mereka. Betapa pentingnya peran seorang perempuan dengan anak-anaknya, peran seorang perempuan dengan suaminya, peran perempuan di dalam keluarganya, menjadi pendua syafaat, menjadi peredam, menjadi pendingin di dalam rumah tangganya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bu Rusniawati, kesaksian di bidang pelayanan luar biasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami persilakan Bu Pastor Sarlin, mungkin ada tambahan. Iya, luar biasa memang, ya. Memang Tuhan ingin ada pemulihan dalam keluarga, dan pemulihan itu terjadi oleh karena tadi wanita penolong dalam Tuhan, dan memang komunikasi dalam rumah tangga itu penting. Jadi tadi ada yang bilang kenapa terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena ada perselingkuhan sampai kita marah. Sebenarnya tidak akan terjadi perselingkuhan, tadi kembali lagi. Jadi tidak akan ada celah untuk masuk merusak rumah tangga kalau wanita itu berperan dengan sangat baik, ya, seperti yang Tuhan inginkan. Dan tadi seperti yang kesaksian Bu Esther, masa suami, ya, namanya juga suami Tuhan, kita panggil Rian, come on please, mesti ubah. Saya panggil suami saya itu my holy husband, saudara, ya. Kalau di rumah panggilnya sayang atau honey, tapi saya sebutkan dia di handphone saya semua, di dalam saya punya map, apapun, my holy husband. Kenapa? Suami yang dikuduskan buat saya. Nah, itu prinsipnya. My holy husband. Suami yang kudus. Jadi tanpa sadar saya juga menguduskan dia, dan saya menguduskan rumah tangga saya sendiri dengan seorang pria. Dan itu adalah
panggilan sebagai seorang tuan gitu loh. Dan kita perlu belajar betul rendah hati. Banyak ibu bapak pendeta, ibu pendeta yang panggil suaminya pulang turun dari mimbar, panggil John, ini ada jemaat yang minta didoakan. Sudah nggak panggil bapak. Jadi harus mengerti. Kita panggil begitu, jadinya jemaat jadi nggak bisa menghormati juga kan. Jadi memang penting ya bahwa keluarga itu bisa terjadi pemulihan karena tadi komunikasi, dan perempuan wanita penolong berfungsi dengan baik, dan wanita memanggil suami dengan nama sebagai seorang yang disayangi, ya sayang, kemudian my holy husband, Pak Pendeta, di depan orang lain yang kamu panggil namanya dong, panggil seperti memang orang menghormatinya beliau. Ya, Bapak ya kita panggil Bapak, ya kan, di depan orang banyak ya. Jangan depan orang banyak kita panggil dia John, kamu kesini dulu tolong berdoa. Ini bukan cara yang baik ya. Makanya memang penting sekali bahwa kawal wanitanya Allah, saudara, menjadi berkat. Sudah menerima berkat ini, dan mari sebarkan berkat ini kepada semua orang sampai wanita mengerti fungsinya dan rumah tangga akan dipulihkan. Itulah peran kita ya, untuk wanita ini jadi bagian penting supaya kita bisa memulihkan keluarga kita. Amin. Haleluya. Praise the Lord.